Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mahasiswa berbahagia, pada sesi video kali ini di mata kuliah manajemen pemasaran jasa, kita akan membahas tentang klasifikasi dan segmentasi jasa. Berbicara tentang klasifikasi dan segmentasi jasa merupakan konsep penting dalam manajemen pemasaran jasa. Melalui klasifikasi, berbagai bentuk layanan dapat dipahami dan dianalisis secara sistematis. Sedangkan segmentasi pasar jasa memungkinkan perusahaan mengenali kebutuhan konsumen yang beragam. Dengan demikian, penyedia jasa dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif, efisien, serta mampu menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk itu simak video ini hingga selesai agar Anda tidak ketinggalan informasi yang diberikan. Anda mahasiswa sekalian, ada dua hal penting dalam pemasaran jasa, yaitu klasifikasi jasa dan segmentasi jasa. Keduanya saling berkaitan karena dengan mengelompokkan jasa dan memahami segmen pasar, kita bisa membuat strategi yang lebih tepat sasaran. Berbicara tentang klasifikasi jasa, maka kita perlu tahu juga apa itu definisi dari klasifikasi jasa. Klasifikasi jasa berarti mengelompokkan berbagai jenis layanan ke dalam kategori tertentu berdasarkan sifat, karakteristik, atau penerima jasa. Tujuannya supaya kita lebih mudah memahami, menganalisis, dan menentukan strategi pemasaran yang sesuai. Menurut Kotler, jasa bisa dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, barang berwujud murni. Yang kedua, barang dengan jasa tambahan. Yang ketiga, hybrid, yaitu kombinasi barang dan jasa. Keempat, jasa utama dengan barang pendukung. Dan kelima adalah jasa murni. Jadi, tidak semua layanan itu adalah murni dari sebuah jasa, tetapi juga ada bercampur dengan produk fisik. Dan menurut Lovelock dan Woods, jasa dibagi berdasarkan sifat tindakan dan penerimanya. Ada 4 kategori. Yang pertama, people processing, seperti rumah sakit dan barbershop yang langsung melayani orang. Yang kedua, possession processing, yaitu layanan untuk benda, misalnya laundry dan bengkel. Ketiga, mental stimulus processing, yaitu layanan yang mempengaruhi pikiran dan perasaan, contohnya pendidikan atau hiburan. Dan keempat, information processing, yaitu layanan berbasis data dan informasi, seperti bank dan IT. Dan kalau kita lihat bagannya, klasifikasi ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama, sifat tindakan apakah nyata atau tidak nyata. Yang kedua, penerimanya, apakah orang atau benda. Sekarang kita masuk ke segmentasi pasar jasa. Segmentasi pasar jasa adalah membagi pasar yang besar dan beragam menjadi kelompok-kelompok yang lebih homogen. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menyusun strategi khusus untuk tiap kelompok. Dan mengapa segmentasi pasar jasa itu penting? Karena dengan segmentasi jasa, kita mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen. Kita dapat menentukan target yang tepat, membuat layanan berbeda, meningkatkan komunikasi kita dengan konsumen, dan pada akhirnya kita dapat menciptakan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Segmentasi jasa dapat dilakukan dengan beberapa dasar. Misalnya dari sisi demografi. Sisi demografi ini kita bisa melihat dari usia dan pekerjaan. Usia ini kita bisa menentukan segmentasi jasa dari beragam usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kita bisa menargetkan jasa itu berdasarkan usia. Dan kita bisa melihat kebutuhan jasa ini kepada status pekerjaan yang beragam. Dan pada sisi geografis kita bisa melihat dari aspek lokasi. Karena aspek lokasi sangat menentukan di mana target pasar kita lakukan. Sedangkan dari sisi psikografis, yaitu adalah gaya hidup dan minat. Dan kita juga bisa melihat dari perilaku seperti pola penggunaan layanan. Dan yang terakhir, kita harus bisa memberikan manfaat utama yang dicari oleh konsumen. Berbicara tentang segmentasi jasa, maka kita butuh contoh dari penerapan pada segmentasi jasa tersebut. Yang pertama, contohnya misalkan adalah usaha perhotelan. Nah, usaha perhotelan segmentasi jasanya kemana? Segmentasi jasanya adalah pengguna layanan hotel. Contohnya
keluarga, contohnya wisatawan, contohnya eksekutif muda yang menggunakan layanan hotel. Yang kedua contohnya adalah transportasi online. Transportasi online ini misalkan adalah Gojek. Gojek memberikan layanan transportasi online kepada semua elemen. Bisa pekerja, bisa mahasiswa, bisa masyarakat dan lainnya. Sekarang kita akan mencoba menghubungkan klasifikasi dan segmentasi. Klasifikasi dan segmentasi ternyata saling melengkapi. Contoh, klasifikasi menjelaskan jenis layanan. Misalnya, rumah sakit. Rumah sakit termasuk people processing, sementara segmentasi menjelaskan siapa konsumennya. Apakah pasien umum, pasien BPJS, atau VIP? Dan kalau kedua konsep ini digabungkan, maka strategi pasar lebih tepat sasaran. Bila kita runut tentang segmentasi jasa, maka segmentasi jasa menjadi penting karena konsumen mempunyai ekspektasi yang beragam. Misalkan dari sisi demografi, dari sisi geografi, dari sisi psikografi, dari sisi perilaku dan manfaat. Dan jika strategi segmentasi jasa ini dilakukan dengan tepat, maka hasilnya adalah kepuasan konsumen dan loyalitas pelanggan dan dapat menciptakan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.